Baik, kita sambung video kedua. Tadi kita di posisi denah kolom sampai sini. Sekarang kita mau masuk ke kusen ya. Jadi kita copy dari gambar sebelumnya yang ini tadi, yang tadi di sini. Nah, jadi denah rencana kusen ini pasti sudah ada dinding ya, karena dindingnya harus dibuat. Oke, yang kita copy saja. Copy misal kemana terserah sini. Oke, yang kita tidak pakai ini hanya garis bantu tadi. Oke, inilah dia. Nah, sekarang ini tidak dinding ya, tidak dinding, kita potong biar jangan menyatu. Oke, ini juga tidak menyatu. Oh, sorry. Atau gimana ya? Kita break saja. Oke, sebentar. Setelah ini kita masuk ke ini dulu ya, kalau biar enak penjelasannya. Karena denah kusen ini membuat dua garis dulu dinding-dinding. Nah, jadi fungsi utama di sini sebenarnya ada dua ya. Yang berwarna ini untuk tipikal khusus, yang lain-lain itu sebenarnya hanya untuk pembuatan denah-denah ya. Jadi supaya cepat denah balok, denah selop, pondasi. Jadi inti konsep kerjanya adalah mengofset dari garis as ini. Jadi misal kita karena penggunaannya denah offset, kita loncat misalnya ke denah selop ini karena selopnya sama ukurannya. Nih ukurannya sama, ukuran selopnya adalah nanti kita lihat sebentar. Oke, denah offset ini selopnya sama. Oke, denahnya sekitar ini dia ukuran dari gambarnya. Oke, ini selop 30 40. Sorry. Selop 30 40. Maka kita perlu denah offset. Nah, karena dia 0,30 kita nampak dari atas arah X-nya 0,30, maka kita bagi dua dari as lain ini jadi 0,15. Oke, selanjutnya tinggal run kode. Maka diselectlah mana balok yang akan ring baloknya. Ini mungkin ya, contoh ya. Ini mungkin. Nah, kalau sama misalnya semua aja select, ini balok anak mungkin. Nah, oke. Klik selesai. Nah, jadi di trim semua ya. Pertemuan garisnya di trim. Nah, jadi ketika kita mau buat lagi denah apa misalnya lagi apa namanya, ini 30, kalau plesterannya dikurang 2,5 cm, 2,5 cm, 30 kurang 5 maka 25 bagi 2 0,125 karena hitungannya dari as. Nah, kendalanya kalau kita klik run kode lagi, maka kita disuruh seleksi satu-satu lagi gini. Nah, akan rumit, sangat rumit sekali karena sudah garisnya bertimpa-timpa. Maka di sini kita ulang saja. Kita ulang tadi 0,15, kita klik run kode karena masih satu garis seperti ini, kita enak seleksinya ya. Oke, nah jadi supaya tidak diseleksi lagi, klik centang ini untuk selanjutnya. Nah, berarti kalau tadi 30 karena dikurang plester selimut beton 5 cm maka 0,25, 0,52 setengahnya ke kanan adalah 0,125. Oke, karena udah tercentang ini, tinggal klik. Sudah tercentang ini use preview selected. Oke, tinggal klik run kode. Oke, lihat plasternya juga dibuat. Nah, jadi ketika kalau kita membuat detail pondasi, misal pondasinya dari as ini 70 berarti 0,35. Tinggal run kode. Nah, oke. Lanjut lagi, misal pondasi atasnya 0,35 atau 0,30 dibagi 2 0,15. Klik lagi karena sudah tercentang, run kode. Oke.
sebentar saja sudah selesai. Oke. Jadi itu fungsi daripada ini tadi. Oke. Jadi untuk penjelasan untuk denah slope, denah balok mungkin saya ada penjelasan kenapa. Kalaulah yang saya cerita ini tadi ukurannya sama semua. Saya 30 sebenarnya penciptaan pembuatan fitur denah offset ini adalah sebenarnya untuk denah ya, ataupun untuk apa ya, untuk yang garisnya sama lah, sifatnya sama, pembuatan pagar dengan satu garis, jadi misalnya lebar pagar sama semua, ataupun lebar slope-nya sama, atau pembuatan ring balok jepit bisa pakai ini. Nah, jadi inti daripada pembuatan denah offset ini adalah mengofset semua dengan jarak yang sama ya. Nah, tapi ketika misalnya ring balok atau pondasi, mungkin ini pondasi lebarnya 70, ini 80, tidak bisa digunakan fitur denah offset itu, maka digunakanlah fitur nanti kita yang di akhir aja ya, yang di ini offsetnya ini dan hektarnya ini. Oke ya, ini dia. Kalau berbeda-beda, mungkin ring baloknya ada tipe lebar 30, ada lebar 25, ada lebar 12, banyak lah. Jadi kita gunakan ini. Ini ketika denah offset kalau sama semua ukurnya. Oke, kita itu nanti saja untuk di akhir. Yang ini kita hapus saja dulu, atau kita Ctrl Z aja. Oke, jadi kita sekarang mau buat denah karena rumah sekolah ini adalah ini dindingnya, ini dindingnya, ini dindingnya, maka kita buat juga garis bantunya hanya satu garis. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Oh, ini jangan salah copy lagi. Sorry. Ini adalah sebagai master ya, master kita. Oh, ini sudah ada. Oke, ini tidak ada lagi. Ini tadi juga tidak ada karena ini bukan dinding ya. Ini adalah untuk tangga. Selanjutnya adalah ini tidak dinding, maka potong saja. Ini adalah garis selasar. Ini juga tidak dinding. Yang mana batanya? Batu ini bata, batu bata, batu bata, batu bata, batu bata, batu bata. Ini juga belum terpotong karena ini bukan dinding ya. Oke. Selanjutnya kita buka perintah denah offset tadi, masih sembunyi dia di sini karena belum kita tutup. Kalau kita nggak tutup, maka defaultnya adalah pemberian angka terakhir ya. Jadi oke, kita tutup saja. Jadi saya sudah buat bawaan default ukuran batu bata 13 cm, maka tinggal klik saja. Ini 1 batu bata, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, batu bata 13 cm selesai. Nah, jadi batu batanya sendiri 10 cm, itu dikurang plesterannya 1,5 ke kiri, 1,5 cm ke kanan, 3 cm, maka 13 kurang 3 adalah 0,10. Berarti kalau setengahnya dari as 0,05. Nah, kita centang lagi ini seperti penjelasan tadi, klik uncode. Oke, sudah selesai untuk pembuatan denah rencananya. Nah, jadi tinggal kita insert posisi kusen ya. Oke, ini kita tutup saja. Oke, denah kusen sama seperti denah kolom ini, makanya berdekatan. Cara insertnya juga sama, tapi kalau tadi kolom kita cerita insertnya bisa sekaligus, bisa satu-satu. Kalau untuk kusen hanya bisa satu-satu karena tidak bisa dideteksi. Kalaupun dideteksi, letaknya arahnya berbeda-beda ya, arah bukaan pintu. Oke, jadi misal kita mau buat yang atas ini pintu, yang bawah jendela jendela 3. Misal kita tanpa daun, atau di sini daun, kita ketik aja di sini 100 misal. Oke, jadi terbuatlah jendela. Nama jendelanya KJK, ini kita bisa ganti. Saya buat standar aja JK, jendela kusen. Oke, langsung insert. Misal insert ke
klik block precision. Nah, di sini kita insert arahnya, misal kemari, kemari, kemari atau kemari. Oke, tetap misalnya. Oke. Nah, tidak, untuk selanjutnya mungkin di sini. Oke, gitu ya. Dan selanjutnya, nah JK3 akan tersimpan sendirinya ada di sini. Nah, kalaupun kita tutup denah kusen, dia akan tetap terbuat ya, sama seperti kolom tadi, dan bisa dieksekusi juga dari sini. Oke, ini JK3. Oke, ini dia. Oke. Nah, jadi kita bisa purge juga. Nah, kusen sama seperti tadi. Ini karena tidak pakai, hanya untuk contoh saja. Kita pasti kemari, lalu purge. Yes. Hilanglah semua. Di sini juga hilang. Oke. Oke. Jadi itu konsepnya. Untuk pintu juga seperti itu. Misalnya kita buat pintunya 90. Nah, ini sebenarnya sudah ada pintu K1 sebelumnya. Nah, kalau namanya tidak kita rubah, terus kita insert, misal kita buat ini 100, insert, nah, tidak bisa. Blok PK1 sudah perbuat dengan dimensi Core 90. Beri nama bloknya yang berbeda. Oke. Oke, nggak bisa. Jadi mungkin nama bloknya jadi 3K3, PK3 ya, ini ya awalannya. Oke, pintu juga insertnya seperti itu tadi. Cara insertnya. Oke, jadi caranya ya sama ya, PK1 misal kita balik, ini ukurnya ingatnya. Oke, mungkin di sini. Begitu juga mungkin di sini. Oke, gitu ya. Juga jendela atau di copy-copy seperti biasa di AutoCAD. Oke, jadi untuk mempercepat video kita copy saja jendela yang ada di sini ya, untuk mempercepat videonya. Copy aja karena saya sudah insert. Oke, kita klik. Ini seharusnya tidak ada ya, karena tidak ada dinding. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang ini denah kusen ini kita tadi seperti ada perintah namanya, gimana sudah tadi. Oke, offset sudah. Kita udah offset ini. Oke. Selanjutnya ada namanya kusen, dah masuk kusen. Ini yang saya bilang tadi, insert, rotate, sama seperti kolom ya. Oke. Selanjutnya adalah notasi bloknya adalah sama seperti kolom. Oke, jadi untuk lebih mudah kita kita trim dulu. Ini tidak rapi, ini kita trim sekalian. Nah, jadi kalau dibuat di versi yang otomasi saya, jadi ini ada garis bantu ya, untuk membantu trim nanti. Jadi ini layarnya tidak tercetak. Oke. Oh, satu lagi, atas nama denah kolom ini, ketika kena blok kita ganti ini desainnya mungkin agak melekuk ke dalam, maka semua gambar akan berubah karena sifatnya blok ya. Oke, tidak dirubah. Oke. Nah, jadi kita perlu trim kolom. Kita mau rapikan. Oke, kita select semua saja. Sekali select semua. Ya, bedanya waktunya agak banyak karena seleksinya banyak ya. Seharusnya garis saja dulu. Ini sekali select aja. Oke, kita tunggu untuk dirapikan. Oke, sudah di trim seperti ini. Ini pintu juga. Ini coba kita tes. Previous Windows. Oke, udah terpotong semua. Oke, jadi kalau misalnya mau lebih cepat eksekusinya,
ya. Jadi kalau mau lebih cepat, cuman permasalahannya select multi garis ya, kita harus select gini garisnya. Ini juga butuh waktu untuk seleksi. Lalu disuruh select multi rektang, kotak atau kusennya di sekalian. Ini tidak, biar cepat eksekusinya. Tapi sama saja, select semua. Oke. Ini tadi kelupaan. Oke. Jadi kita bisa ketik di sini TA, trim kolom, select semua saja. Oke, select lagi semua. Oke, kita tunggu sebentar karena selectnya dimensi juga terselect. Jadi karena udah berat filenya ya, udah banyak nih ya, layoutnya pun sudah banyak, agak ini komputernya speknya rendah ya. Jadi oke, selesai ya. Selesai. Selanjutnya adalah kita mau membuat apa namanya di denah ini. Ini kusen ya, sorry. Nah, kalau kusen sama juga tadi pemberian notasi blok. Oke, ini select berlajur ya, nggak sekalian aja misal. Oke, JK1 ini select, klik. Oke, tidak rapi, nanti kita rapikan saja. Oke. Klik. Oke, ini kita hapus saja. Ini kita rapikan karena kliknya jauh kali tadi. Sorry, sekalian saja. Ini di sini saja. Ini tadi ada juga keliru klikannya karena sekali klik harusnya sendiri aja. Oke, sudah. Maka denah kusennya sudah jadi. Sama seperti kolom tadi, kita mau buat selanjutnya adalah rekap kusen. Nah, maka kita select adalah semua kusen ya. Jangan kena kolom. Kalau kena kolom maka kolomnya pun akan direkap ya. Oke, selesai. Di mana letakkan? Di sini kita bilang klik titik insert lokasi table. Oke, klik di sini. Oke, saya kira tidak susah. Ini jumlah kusennya, keterangan gambarnya. Oke, PK12, PK2 cuma satu yang di antara ini. Oke, selanjutnya apa lagi? CK-nya. Oke, selesai. Kita copy. Kita mop saja biar jangan semak gambarnya. Oke, ini saya pindah sini. Oke, mungkin terlalu panjang lagi, nggak bagus juga videonya, bosan ya. 18 menit saya rasa karena penjelasan saya panjang lebar, jadi agak lama sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya kita lanjut di sesi selanjutnya.